Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Faiza Hikari Darmawan dengan NIM 1020424000056. Nah, saya dari kelas 2404. Jadi, hari ini saya membuat video untuk tugas pendahuluan visual paradigm dari mata kuliah pemodelan proses bisnis. Kita langsung mulai aja. Jadi, yang pertama itu ada tunjukkan cara membuat proyek baru untuk membuat diagram BPMN pada Visual Paradigm. Oke, yang pertama itu kita ke diagram di sini, lalu kita pencet yang new. Nah, di sini kalian bisa cari diagram apa yang mau kita buat. Karena di sini itu kita disuruh buatnya BPMN, jadi kita bisa pencet Business Process Diagram. Lalu kita pencet next, kita yang blank, itu next. Habis itu kalian bisa namain diagramnya, terserah, tapi aku maunya yang kayak gini aja. Langsung oke. Lanjut, kita ada di page baru. Yang kedua ini, kita ada diagram BPMN yang akan jadi contoh untuk TP ini. Soal yang ketiga itu ada tunjukkan cara membuat dua pool seperti pada gambar nomor 2. Jadi cara buat pool itu, kita bisa ke lane, kita tarik ke bawah, lalu kita bisa namain sesuai dengan diagram nomor 2. Itu yang pertama ada warteg Bahari. Lalu yang kedua itu kita tulis yang petugas warung dulu. Ya petugas warteg. Petugas warteg. Oke, lalu kita lanjut cara buat yang kasirnya itu gimana? Kita ke lane lagi, terus kita ke bawah yang petugas warteg ini. Nah, langsung kegabung, jadi kita namainnya kasir. Oke, kalau udah ini kita bisa buat uh, pool yang satunya itu namanya horizontal pool. Jadi kita pencet yang horizontal pool, terus kita ke atasin. Kalau misalnya horizontal poolnya itu, kita namain dulu ya. Kita namain poolnya itu pembeli. Kalau misalnya horizontal poolnya itu terlalu mepet atau terlalu besar, kalian bisa dikecilin. Lanjut ke soal nomor 4, itu tunjukkan cara mengatur black box pool. Jadi di yang pool yang di pembeli ini, kita bisa klik kanan mouse kita, lalu kita pencet yang black box, maka pembelinya itu pindah ke tengah. Nomor 5 itu tunjukkan cara mengatur panjang pendek ukuran lens sehingga dapat disesuaikan secara manual. Kayak yang aku omongin tadi, kalau misalnya mau nge-stretch dari poolnya, itu kalian bisa yang kayak gini. Di tengah itu kalian bisa tarik, yang atasnya juga bisa. Nah, kalian bisa pindahin juga. Lalu nomor 6 itu ada tunjukkan cara membuat diagram BPMN sederhana sehingga menghasilkan diagram seperti pada gambar di nomor 2. Jadi kita ikutin banget yang diagram nomor 2 ini. Terus yang pertama itu kita ada start event. Jadi di mana proses ini tuh dimulai itu ditandain sama start event. Start eventnya itu di samping petugas warteg. Nah, di sini kalian bisa gedein atau kecilin dan tempatin semua kalian. Kalau misalnya mau namain start eventnya itu kalian bisa klik dua di buletannya. Nah, di sini namanya itu ada pembeli datang. Lanjut, kita ke tas. Kita tasnya taruh di sini. Tasnya itu namanya menanyakan pilihan lauk dan sayur. Oke, kita bisa tengahin biar rapi. Lalu kita ke sequence flow. Ini bisa kalian pencet buletannya sampai ke sini. Nah, nggak usah dikasih nama. Jadi bisa kalian ratain. Oke, lalu di sini tuh kayak ada garis titik-titik yang ke atas. Berarti dia ke proses eksternal. Caranya itu kalian pencet kotak yang menanyakan pilihan lauk dan sayur ini. Terus kalian ke atasin. Nah, udah. Terus kamu namain itu memilih lauk dan sayur. Nah, ini kenapa di bawah sini kalian bisa pindahin. Nah, udah lanjut kita ke tas yang menyiapkan makanan. Kayak tadi, kita pencet tas lagi, terus menyiapkan makanan. Kalau udah, kita sequence flow-nya kita pencet ke sini, ke sini. Oke. Oke, lanjut. Yang menyiapkan makanan ini, tanda panahnya itu dari yang pembeli ke ke menyiapkan makanan.
Jadi kita bisa kayak tadi. Nah, tapi ini kan panahnya tuh ke atas. Kita bisa tekan panahnya, lalu kita pencet yang create return message. Nah, ini kenapa bisa dua? Jadi kita bisa hapus saja. Jadi delete, delete, yes, yes to all. Lalu bisa disesuaikan. Lalu kita namain sesuai di ini, diagram itu namanya menyampaikan lauk dan sayur yang dipilih. Oke, pindahin kayak tadi biar makanannya makanannya, biar teksnya itu rapi. Lalu kita ke eh, gambar yang kayak kertas itu namanya data object. Jadi kita itu pencet, pencet yang kayak tadi kita mau narik si panah ini, tapi kita dipencet, bukan ditarik. Lalu kita cari yang data object. Nah, lalu kita ke sini. Lalu kita buat tas yang menyerahkan makanan. Ya, lalu kita bisa tarik panahannya itu, karena kan kita mau buat yang data objeknya ini tuh nyambung ke menyerahkan makanan. Nah, kita bisa pilih yang ini atau ini. Nah, ini juga bisa disesuaikan. Oke, karena yang tadi dari menyiapkan makanan ke data objeknya itu nggak ada panah, jadi kita buat ulang. Itu kita bisa pencet yang tas yang menyiapkan makanan ini, lalu kita ke data objek. Sama kayak tadi kita pilih yang, nah, terus kita bisa tarik biar dia lebih rapi. Oke, jadi kita dari menyerahkan makanan ke menerima makanan. Itu kayak yang tadi kita tinggal tarik aja, terus kita namain menerima makanan. Ya, terus kita pindahin ke sini. Lalu dari menyerahkan makanan ini kita menerima uang pembayaran. Kita taruh tas di sini. Menerima uang pembayaran. Lalu kita bisa taruh sequence flow ini dari menyerahkan makanan ke menerima uang pembayaran. Oke, ini bisa dipindahin biar nggak tabrakan. Oke, kalau udah itu di menerima uang pembayaran itu di proses eksternalnya itu si pembeli itu melakukan pembayaran. Nah, panahnya ke bawah. Jadi kita kayak tadi. Oke, kita kayak ini terus kita delete, klik kanan di mouse kalian bisa delete, yes to all. Kalau udah bisa kita double klik buat namain. Namanya itu melakukan pembayaran. Oke, jadi kita bisa ke atasin. Kalau udah itu kita ke end event, dia yang di sini. Kamu bisa tarik ke sini. Ini bisa disesuaikan ya ukurannya. Lalu kalian klik 2, itu buat kasih nama, makanan sudah dibayar oleh pembeli. Makanan sudah dibayar oleh pembeli. Oke, kalau udah, kita tinggal tambahin sequence flow yang terakhir. Dari si menerima uang pembayaran ini ke sequence flow yang ini. Nggak ada namanya. Dan kalian bisa rapihin diagramnya biar lebih eye-catching. Oke, udah. Lalu tugas yang ke 7, pada diagram BPMN yang telah udah dibuat ini tunjukin cara ngubah ukuran font pada notasi aktivitas dan event menjadi ukuran 20. Jadi kalian bisa ini terus sorry. Jadi kalian bisa pencet tasnya terus kalian klik kanan. Bisa kalian bisa cari yang styles and formatting. Terus kita cari formats. Di situ kita bisa ke foreground. Nah, di foreground ini kalian ada font size. Font size-nya itu kita ganti jadi ukuran 20. Yaitu set as default for all shape. Jadi
kita nge-set as default for all shapes yang pertama. Jadi yang di sini tuh kita pencet set as default, terus for all shapes. Apply to current diagram. Terus oke. Oke, jadi udah berubah nih, fontnya jadi gede. Lanjut, oke lanjut ke nomor 7. Itu dari BPMN yang udah dibuat ini, tunjukin cara ngubah font jadi ukuran 20 dan set as default for all shapes and apply to whole project. Jadi kalian bisa pencet tas yang tadi kita buat itu, kalian klik kanan di mouse kalian. Nah, itu ada styles and formatting. Lalu kalian pilih formats. Nah, lalu kalian ke foreground. Itu di font size-nya itu ada 20. Nah, kalau udah, di sini ada set as default. Terus kita pencet yang for all shapes, karena tadi disuruh for all shapes. Lalu di save-nya itu di apply to whole project. Nah, oke. Oke, jadi udah berubah fontnya. Oke, lanjut ke nomor 8. Itu tunjukkan cara mengubah ukuran font pada data objek. Jadi ukuran 18 dan diatur set as default for data store dan set as default for data object. Jadi kita di sini. Di data object yang ini, kalian pencet klik kanan, lalu kayak tadi styles and formatting, terus kita pencet formats. Di foreground ini kita bisa lihat tadi ukurannya jadi 18. Set as default for data object. Lalu apply to current diagram. Oke, kalau udah, ini data objeknya itu udah keganti fontnya. Lanjut nomor 9, itu ada tunjukkan cara mengubah ukuran ketebalan garis panah. Ada message flow, sequence flow, dan association itu menjadi 2,5 dan diatur set as default for all connectors. Lalu kita pencet yang ini, yang message flow. Nah, kita pencet yang ini, terus klik kanan. Kalau sudah, itu kalian bisa styles and formatting, terus formats. Di sini ada weight, weight-nya itu kalian bisa isi. Nah, isi 2,5 dan diatur set as default for all connector. Set as default for all connector. Kalian bisa lihat set as defaultnya yang ini, terus all connector. Oke. Nah, udah berubah. Oke, yang nomor 10 ini ada tunjukkan cara mengekspor diagram BPMN yang sedang aktif dengan save as type JPG atau JPEG dan quality maksimum 100%. Jadi di sini kita ada project, lalu kita pencet yang export. Nah, habis itu kita active diagram as image. Nah, kalau udah, ini kalian bisa namain. Save as type-nya itu JPG atau JPEG. Dan quality-nya itu yang maksimum 100%. Quality itu ada yang di sini. Lalu kita bisa save. Nah, finish. Lanjut ke nomor 11, kita tunjukkan cara mengekspor diagram BPMN yang sedang aktif dengan save as type PNG dan option DPI 300 paling maksimal. Oke, kita ekspor kayak tadi di project, terus kita pilih export, terus kita active diagram as image, kita ke PNG, wet background. DPI-nya itu tadi yang 300. DPI itu tadi sama kayak si quality itu, lokasinya itu di atas kanan. Kita save, kalau udah di save, kita finish. Lalu 12, ada tunjukkan hasil ekspor JPG dan PNG untuk diagram BPMN. Bandingkan hasilnya mana kualitas yang lebih bagus atau tidak blur saat di zoom in. Oke, jadi kita mau ngebandingin yang tadi kita udah save. Jadi bisa dibandingin, itu. Ini yang PNG tadi, ini yang JPG. Menurut aku yang PNG itu lebih, kualitasnya lebih bagus ya. Nih, di zoom. Kita ngezoomnya di tempat yang sama. Dan kualitas yang PNG itu lebih bagus. Oke, sekian terima kasih. Itu dia tugas pendahuluan saya. Terima kasih jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.